Halo guys, balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau mengulas sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di kota Jambi. Sebulan yang lalu, seorang wanita open BO di Jambi. Ya, di sini umurnya sangat muda. Jadi kasus pembunuhan ini terjadi, lokasi pembunuhannya itu di sebuah kamar kos. Dan korbannya ini sempat dievakuasi di rumah sakit, tapi nggak tertolong lagi karena banyak banget darah yang keluar. Korban ini dinyatakan meninggal pada tanggal 8 hari Sabtu bulan 6 2024 ya. Jadi memang 1 bulan yang lalu kejadiannya dan ditemukan luka di bagian kepalanya. Sehingga dia ini meninggal dunia. Coba kita mau lihat kronologinya. Jadi setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, pelaku pembunuhan yang bernama Doni ya, umurnya masih 20 tahun. Sedangkan korbannya tadi umurnya 20 tahun juga ya, namanya Ina. Ya, korbannya namanya Ina dan pelakunya namanya Doni. Dan pelakunya ini ditangkap di Kabupaten Batanghari pada hari Sabtu, tanggal 15 ya, di bulan 6 2024. Jadi selang beberapa hari, sekitar semingguan lah ya, ini langsung ditangkap. Kemarin itu kalau tidak salah pada saat kejadian itu ya, karena posisinya kan berdarah ya, darah di mana-mana di kamar mandi, dan bahkan di situ diperlihatkan ada fotonya. Selain ada darah, itu ada isi yang ada di kepalanya, yaitu otak ya, itu sempet keluar katanya. Jadi memang benar-benar dalam, entah apa yang dia lakukan. Dan menurut ceritanya pelaku ini datang ini nggak membawa senjata tajam guys, tapi kebetulan mungkin emosi di saat kejadian ya, pada saat transaksi open BO itu tadi terjadi penolakan oleh si wanita open BO ini, karena kabarnya ini karena si cowoknya ini pengen nambah ya, udah baru ngelakuin sekali dan sebentar lalu si wanitanya ini minta bayarannya ya. Sedangkan laki-lakinya ini belum puas, ngelakuin kayak gituannya tuh belum puas, jadi minta nambah lagi gitu loh. Nggak tahu ya perjanjian mereka itu seperti apa. Yang pasti dikarenakan emosi di tempat itu ya, yang awalnya tidak ingin ngebunuh ya, hanya karena dia itu merasa uang yang dia keluarkan itu harus sudah dikasih ke wanitanya, sedangkan dia belum puas ya. Sudah itu dulu gitu ya, sehingga dia merasa kayak kurang puas tadi ya, sehingga dia memaksa dan perempuannya nggak mau gitu. Nah, disitulah terjadi emosi, muncul bisikan setan ya yang pasti, sehingga dia ngejar pada saat perempuannya ini menyudahi apa yang mereka lakukan, aktivitas yang mereka lakukan. Perempuannya ini masuk ke kamar mandi dan laki-lakinya mengikuti dari belakangnya dan ingin melakukannya lagi, begitu menurut ceritanya. Dan perempuannya menolak, dan disitulah terjadi pertikaian ya, terjadi perlawanan karena perempuannya ini sudah berontak, nggak mau lagi ya, dan si laki-lakinya nggak terima. Dan di situ kebetulan di kamar mandi itu ada pecahan keramik ya, jadi ngebunuhnya ini pakai pecahan keramik yang tidak sengaja didapatkan di dalam kamar mandi pada saat mereka berdua berada di dalam kamar mandi. Awalnya itu teman-temannya ini udah berkumpul ya, sama-sama mereka tuh berkumpul di dalam kamar kos ini. Nah, pada saat korban ini mencari orang yang mau open BO-nya itu tadi, itu lewat aplikasi micet.
Dan disitulah si Doni ini suka ya, ketemulah sama si Doni ini di aplikasi itu, dan akhirnya mereka sepakat untuk ketemu. Nah, karena mau ketemu, akhirnya si korbannya ini meminjam kamar kos, karena yang sebenarnya kos yang dilakukan pembunuhan ini, tempat dilakukan pembunuhan ini, kamar itu bukan kamar dia, tapi kamar temennya ya. Temennya itu mempersilahkan dia untuk menggunakan kamar ini untuk dijadikan tempat kayak gitu sama pelakunya ini tadi, dan menyilahkan dan mempersilahkan dia untuk mengajak teman laki-lakinya itu tadi datang, dan temennya itu tadi yang ngekos di situ itu pergi ya, pengertian mungkin kan sama temennya ya. Jadi anak-anak zaman sekarang ya pergaulannya udah sampai seperti itu ya. Dan disitulah setelah mereka pergi, datanglah si Doni ini tadi. Dan setelah terjadi pembunuhan ini tadi, Doni kabur, lalu temannya datang. Dan disitulah ditemukan si Ina ini sudah dalam keadaan berdarah dan masih bernyawa, tapi sudah sekarat gitu loh. Sedangkan Doni ini udah kabur, dan akhirnya proses penangkapan dilakukan seminggu setelah korban tewas. Hampir hilang jejak ya, dikarenakan pada saat habis kejadian itu, teman-temannya itu membersihkan bekas darahnya itu tadi. Sebenarnya itu tidak boleh dulu ya, karena siapa tahu itu temannya sendiri atau orang-orang terdekat yang melakukannya, sehingga sidik jari atau banyaklah pokoknya hal-hal yang apabila terjadi kejadian seperti itu jangan langsung dibersihkan dulu ya. Jadi biarkan polisi yang menangani terlebih dahulu. Sebenarnya kasus-kasus seperti ini udah banyak banget, tapi masih ada orang-orang yang tetap melakukannya gitu loh. Ini udah tahu nih salah, perbuatannya udah salah dan beresiko lagi. Karena banyak kasus-kasus pembunuhan itu terjadi ya karena open BO kayak gini gitu loh. Karena tidak mau bayar ataupun seperti ini ya, kurang puas atau apa. Dan perampokan, bahkan hal-hal yang lebih mengerikan, mutilasi itu terjadi. Dan semoga untuk kita tetap berhati-hati dan jangan pernah melakukan hal yang bodoh yang di luar nalar kita, yang nggak normal ya.